Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 13 April 2024 dalam pekan kedua Paskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesi, Mazmur dilantunkan oleh Ivan Sura Atmaja, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru ini. Kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memanfaatkan hari ini menjadi pewarta keselamatan yang diwartakan oleh Yesus Putramu. Kami unjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka kami sepanjang hari ini ke dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, hingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, Bab 6, ayat 1-7. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar.
sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Alleluia, 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 alleluia. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh belas kasih kepada umat manusia. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 6 ayat 16 sampai 21. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Inilah Aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilahkan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai
yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Bersama Yesus kita memperoleh keselamatan. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Martinus, seorang paus yang terpilih pada tahun 649 dan memimpin gereja selama 7 tahun. Seorang paus yang memberi perhatian yang besar kepada kepentingan gereja dan umat. Beliau berusaha memimpin gereja dengan sikap seorang gembala. 3 pokok perhatiannya yang utama ialah doa, membantu para miskin, dan mengajar. Perhatiannya yang sangat besar terhadap kaum miskin, sehingga ia sendiri pun hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang pemilihan 7 orang untuk membantu para rasul dalam pelayanan. Sebagaimana dinyatakan, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Bacaan Injil berbicara tentang kisah perjalanan para rasul ketika menyeberangi danau pergi ke Kapernaum. Dikisahkan situasi perjalanan para rasul terjadi pada hari sudah mulai malam dan gelap. Suasana gelap menyatakan bahwa dalam kondisi seperti itu mereka tidak tahu persis bagaimana situasi danau. Pandangan ke arah manapun tidak jelas. Pada saat gelap itu laut bergelora dan Yesus belum juga datang. Itu menunjukkan dalam kondisi sulit mereka, orang yang dapat memberikan jaminan kepada mereka tidak ada bersama mereka. Laut bergelora karena angin kencang menjelaskan bahwa mereka berada dalam ancaman atau bahaya. Di saat mereka berada dalam situasi seperti itu, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu mereka. Yohanes membuat ilustrasi yang sangat indah tentang perjalanan para murid ini. Ia menggambarkan sebelum mereka bertemu Yesus atau saat Yesus tidak bersama mereka, mereka berada dalam situasi gelap, menghadapi kesulitan, yakni laut bergelora karena angin kencang, dan mereka terancam tenggelam. Setelah mereka bertemu Yesus, Yesus berada di dalam perahu, sampailah mereka ke pantai yang dituju. Meski Yohanes tidak memberikan gambaran yang sangat detail, kita bisa membayangkan para murid nyaris tenggelam. Laut bergelora karena angin kencang memberi gambaran bahwa kapal mereka terombang-ambingkan oleh ombak dan badai. Maut berada di hadapan mereka. Dalam kondisi seperti itu, setelah mereka mendayung dan perjalanan mereka kira-kira 3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Yesus menghampiri mereka. Ketika mereka mendengar Yesus mengatakan, "Ini aku, jangan takut." Mereka mempersilahkan Yesus naik ke atas perahu. Mereka memberi ruang dan kesempatan bagi Yesus untuk menghampiri mereka dan naik ke atas perahu. Setelah peristiwa itu, mereka mengalami sendiri bagaimana mereka diselamatkan oleh Yesus
dan tiba di tujuan dengan selamat. Pengalaman iman para rasul ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dalam perjuangan hidup kita berhadapan dengan berbagai badai kehidupan. Sekeras apapun, Allah tidak pernah akan membiarkan kita. Allah akan hadir, menyapa dan menyelamatkan kita. Apakah kita mau memberi ruang dan waktu kepadanya untuk menghampiri kita, untuk duduk bersama kita, masuk ke depan area pertarungan kita, sembari menegaskan dirinya, "Ini aku," serentak memberi jaminan, "Jangan takut." Sekali lagi, Yohanes tidak memberikan gambaran secara detail apakah hari menjadi siang, apakah badai itu menjadi reda. Yohanes hanya mengatakan, seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Tampaknya Yohanes ingin memberikan pesan bahwa masalah akan terus ada. Badai dahsyat juga tetap ada. Badai itu tidak hilang seketika, namun berkat kehadiran Yesus di antara para murid, membuat mereka selamat, membawa mereka mampu melampaui kegelapan malam dan ancaman badai. Yesus tidak membebaskan kita dari kesulitan, namun Ia memberikan jaminan bahwa dalam namanya kita akan mampu melewatinya. Dalam situasi seberat apapun, Yesus senantiasa mau hadir dan masuk dalam bahtera kehidupan kita. Semakin besar gelombang kehidupan kita, semakin besar pula kuasa Yesus yang dianugerahkan kepada kita. Hanya saja, yang seringkali terjadi adalah kita tidak mau menaikkan Yesus ke dalam perahu kehidupan kita. Kita seperti para murid yang melihat Yesus seperti hantu dan membuat kita takut. Kita tidak memberi ruang kepada Yesus, menaikkan Yesus ke dalam perahu kita, tetapi justru kekuatan-kekuatan lain yang kita anggap dapat membuat tenang sesaat, namun tidak membawa kita sampai pada pantai keselamatan yang kita tuju. Kita memberikan ruang dalam perahu kita kekuatan-kekuatan lain yang hanya menenangkan kita sementara dan akhirnya membuat hidup kita justru menjadi semakin buruk, bukan semakin baik. Di dalam kehidupan ini, Yesus tidak serta-merta memudahkan kita dengan menghilangkan kesusahan. Nyatanya, hidup kita masih banyak susah dan derita. Berhadapan dengan itu, seringkali kita seolah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita seperti terjebak dalam sempitnya perahu kita. Yesus tidak menghardik danau supaya tenang, tetapi Yesus naik ke perahu dan mendampingi perjalanan kita. Kita akan tetap menghadapi tantangan hidup, tetapi di dalam nama Yesus, kita akan mampu untuk melewatinya dengan indah. Mari kita berjalan bersama Yesus, berpegang pada jaminannya, "Ini aku, jangan takut," sembari membiarkan Yesus menghampiri perahu perjuangan kita. Nikmatilah tindakan Yesus yang elok dan menakjubkan untuk meluputkan kita dari ancaman dosa. Amin. Marilah berdoa. Yesus, sumber keselamatan kami, Engkau telah hadir di perahu para rasul ketika mereka menghadapi ancaman badai. Engkau meyakinkan mereka untuk tidak takut karena Engkau akan menjamin mereka. Karena kehadiran-Mu di perahu mereka, para rasul sampai ke tujuan dengan selamat. Kami mohon, sertailah dan hadirlah di dalam hidup kami.
Hampirilah perahu perjuangan kami, agar setiap kali kami mengalami badai dan kesulitan dalam hidup kami dapat menyelesaikan dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.